Aneh mau laporkan Nandar Yonatan. Pernah tahu nama itu? Cari tahu di YouTube. Itu tukang provokasi agama itu. Nandar Yonatan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemberitahuan bahwa Yonatan Nandar atau Ustadz Nandar, teman-teman sekalian, yang selama ini menyerang kekristenan habis-habisan, ya, bukan hanya sekedar menyerang, juga mengatakan bahwa Alkitab palsu, bahkan menghina Tuhan kita Yesus Kristus, teman-teman sekalian, dengan berkata Yesus menikah dengan Maria Magdalena, bahkan Yesus sempat berpoligami, ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar menghina dan menyudutkan kekristenan, ya, dan terlebih ketika dia menghina Tuhan Yesus sendiri, teman-teman sekalian, ya. Dan ini sangat fatal, dan bukan dari kalangan para pendeta yang melaporkannya, ya, seperti mereka, ya, dari Majelis Ulama Indonesia akan melaporkan ini, melaporkan itu, ya, seperti Bapak Muhammad Kacip pada waktu itu, ya. Tetapi teman-teman, yang melaporkan Ustadz Nandar ini yaitu mantan pengacara Baradae, ya. Jadi kenapa dia melaporkan hal ini? Ya tentu saja dia sudah memeriksa channel daripada Ustadz Nandar. Bermula karena ada hal yang rahasia privat yang disampaikan oleh mantan pengacara Baradae, lalu itu diviralkan oleh Ustadz Nandar. Dan mungkin ketika dia melihat semua postingan-postingan daripada Ustadz Nandar di channelnya, ketahuan teman-teman sekalian, karena di channelnya itu banyak sekali menghina kekristenan, mengadu domba, itu banyak terjadi. Dan bukan hanya Ustadz Nandar sebenarnya, ya, banyak sekali, seperti siapa lagi, Ustadz Agustan, ya, juga mengait-ngaitkan. Contoh seperti kasus Sambo, ya, atau Verdi Sambo, ya, berdua dengan Ustadz Nandar ini sama, teman-teman sekalian. Jadi mereka menyoroti Kristen hanya karena pelanggaran yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Padahal teman-teman sekalian itu tidak mewakili Kristen sama sekali. Bagaimana dengan mereka yang pembina pesantren, teman-teman sekalian, yang mencabuli santriwatinya itu? Ada yang lebih dari 10 orang, ya, dicabulinya, teman-teman sekalian, ya, ditidurinya, bahkan ada yang hamil, ya, beredar dan viral beberapa waktu yang lalu. Apakah orang Kristen menuduh itu adalah ajaran Islam, ya, itu yang dilakukan, yang diajarkan dalam Islam? Tentu saja tidak. Itu kan oknum yang melakukan pelanggaran semacam itu, ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, kita langsung saja dulu, ya, untuk melihat apa yang disampaikan oleh mantan pengacara daripada Baradae berikut ini. Yang kedua, aneh mau laporkan Nandar Yonatan. Pernah tahu nama itu? Cari tahu di YouTube. Itu tukang provokasi agama itu. Nandar Yonatan, ya kan? Provokator agama tuh, penista agama tuh sesungguhnya. Juga ngajak-ngajak orang diskusi agama, berdebat, terus saling menghina, saling merusak satu agama, dihina, agamanya dihina gitu. Nah, karena kita pengacara merah putih, kita nggak mau ini terjadi berkepanjangan. Jadi semua siapapun juga yang menghina agama, saya laporkan polisi, ya kan? Jadi kalau ada orang agamanya Kristen menghina agama Islam, saya laporkan polisi. Tuh. Kemudian kalau ada agamanya Islam menghina agamanya Kristen di YouTube, saya laporkan polisi. Jadi nggak ada lagi perdebatan agama tentang agama di YouTube yang sifatnya saling menjatuhkan. Oke? Jadi saya pertama-tama saya sudah baca, dan saya sudah bilang jangan pernah ada yang menunggangi perkara ini saya dengan Angel persoalan agama, ya. Ini privasi banget. Apalagi ini WA saya sangat pribadi banget dengan Angel, dan ketika tanpa persetujuan saya, tak satu pun media boleh mengutip ini. Karena sekali mengutip ini tanpa persetujuan saya juga jadi pidana juga. Jadi siapapun media online atau YouTube ataupun infotainment yang coba mengutip WA saya dengan Angel, saya pidanakan, ya, jelas, ya. Supaya kalau ada yang masih mengupload, tolong di take down, ya. Ada kan?
Paham ya? Kalau enggak, rebetan semua kena nih. Ya, oke itu biar dicatat. Jadi yang kedua ada yang namanya Nandar Yonatan dan lain-lain yang menunggangi persoalan ini. Iya kan? Hah? Yang kedua dulu dong. Nandar Yonatan, Nandar Yonatan, ya kan? Jadi dicatat tuh. Yang ketiga adalah saya akan melaporkan saudara Beni Ros. Nama tuh, Pak, yang terbaru ya. Dengan dugaan mencemarkan nama baik saya melalui WA kepada Tatalin. Tapi saya laporkan dia nanti malam. Ya, karena kan saya harus BAP dulu. Ya kan? Baru saya ada interview lagi di maklum kita suka di interviewan. Oke, teman-teman sekalian, sangat jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh mantan pengacara Baradae ini, ya, bahwasanya dia melaporkan Yonatan Nandar, ya, karena menurut dia ini adalah orang yang suka menista agama, mengadu domba antara umat beragama. Dia ini adalah pengacara merah putih, tentu punya hak untuk mengawasi dan bisa saja melaporkan seperti yang dilakukannya saat ini. Teman-teman sekalian, yang menarik adalah Yonatan Nandar justru tantang balik, ya, karena dengar isu Yonatan Nandar ini adalah pengacara juga, teman-teman sekalian, ya. Masa pengacara terlibat di dalam penistaan agama gitu loh, ya, mengurusin agama Kristen, ya. Seharusnya pengacara ini ya netral, ya, membantu, ya, dan meringankan beban daripada orang-orang yang tersandung kasus, ya, itu sebenarnya. Tetapi justru kalau kita lihat Yonatan Nandar ini sebagai pengacara, dia menjadi pengadu domba, teman-teman sekalian. Saya pernah menanggapin satu videonya yang dia katakan itu Yesus menikah bahkan berpoligami, dan itu saya sempat ya membahas beberapa ustadz yang memberikan penjelasan bahwa salah satu nabi yang tidak menikah adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, gitu ya. Sehingga saya mencoba untuk memberikan perbandingan antara apa yang disampaikan oleh Yonatan Nandar, karena jika Yesus Kristus tidak terbukti menikah, berarti dia telah menghujat, menistakan agama Kristen. Kemudian dia juga menista ayat kitab suci Al-Quran yang milik mereka sendiri, teman-teman sekalian, milik dia sendiri, kitab sucinya yang dia imani. Karena di situ dijelaskan bahwa Yesus tidak menikah, ya. Jadi kalau dia menuduh Maria Magdalena adalah istri daripada Yesus Kristus, ini dia salah besar, teman-teman sekalian. Bahkan dia katakan berpoligami, ya. Berarti poligami ini ada beberapa istri daripada Yesus Kristus. Ini adalah penghinaan besar-besaran, teman-teman sekalian. Makanya tidak salah kalau bang pengacara tadi, ya, Dioliva kah, ya, Dioliva, nah namanya, bahwa Yonatan Nandar ini benar-benar penista agama yang sesungguhnya. Dan itu bisa dicek, teman-teman sekalian, baik di channel TV Laskar Kristus tentang Yonatan Nandar, ada di channelnya Pak Lois Prasetyo, Pak Didit Yuli, kemudian beberapa apologet Kristen sudah mengangkat video daripada Nandar tersebut, ya. Jadi apalagi dia mengaku-ngaku sebagai evangelis, teman-teman sekalian, ya, seorang penginjil kata dia. Padahal mereka tidak tahu apa yang dimaksud dengan Injil, ya. Mereka pikir Injil itu sesuatu buku yang diberikan kepada Isa, nabi mereka, ya, karena itu Isa sama sekali tidak ada kaitannya dengan Yesus, karena berbeda, teman-teman sekalian, ya. Walaupun sebenarnya mungkin orang yang sama yang dimaksud, tetapi karena memang kelahirannya, silsilahnya itu sudah berbeda, ya, kita katakan bahwa Yesus Kristus bukanlah Isa Al-Masih. Nah, teman-teman sekalian, Yonatan Nandar ini sudah viral-viral sebenarnya, udah banyak sekali yang membahas. Tapi dari kalangan apologet Kristen, kemudian dari pendeta-pendeta, maupun dari PGI atau PGLII, dari KWI, tidak pernah memberikan laporan resmi tentang Ustadz Nandar. Tapi kali ini pengacara lawan pengacara. Kalau kemarin polisi lawan polisi, teman-teman sekalian, ya, Verdi Sambo, Baradae dengan Brigadir Joshua, tetapi kali ini pengacara dengan pengacara, ya. Dan kita akan lihat, teman-teman sekalian, kita akan nantikan seperti apa nanti kasus ini, apakah memang Yonatan Nandar ini akan diproses atau tidak setelah dilaporkan oleh mantan pengacara Baradae. Ya, kalau ditanya senang enggak ya kita, ya,
Ya bilang senang juga tidak sih ya, sangat kasihan. Sebenarnya kita mau melapor-laporkan itu nak perlu lah ya, karena sebenarnya kalau kita mau bahas secara akademis cuma seringkali ini hukum hanya pincang sebelah untuk Kristen teman-teman sekalian, tajam untuk Kristen. Begitu ada orang Kristen bahas Islam, bahas agama Islam, bahas Al-Quran, Nabi Muhammad, itu langsung dipidanakan. Dan itu tidak main-main hukumannya teman-teman sekalian, berat sekali. Ketimbang ketika ada ustadz-ustadz yang menghina Kristen, menistakan agama Kristen, menghina Tuhannya Kristen, itu hukumannya seperti Yahya Waloni, itu hanya 5 bulan penjara teman-teman sekalian. Sedangkan Muhammad Kaceh dituntut 10 tahun dan harus 10 tahun penuh dengan perjuangan, baru bisa turun-turun sekitar 7 tahun saja teman-teman sekalian, ataupun udah dikurangi lagi ya, saya dengar udah dikurangi lagi. Tetapi teman-teman sekalian, pada dasarnya sebenarnya tidak bagus kita saling melapor ya, karena agama itu adalah hak setiap individu. Ada kebebasan untuk memilih agama masing-masing. Hanya saja entah bagaimana ya, karena kalau saya sendiri secara pribadi teman-teman sekalian, kenapa saya hadir di YouTube untuk berapologet, membela iman Kristen, meluruskan ajaran sesat, yaitu karena saya melihat bahwa YouTube ini akan menyesatkan regenerasi teman-teman sekalian ya. Dari sekarang nanti generasi berikutnya akan terus menonton video-video dari para ustadz yang suka menistakan agama Kristen. Contoh seperti Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa Kristen sudah rusak dari tahun 325, dan juga Irene Handono misalnya dengan mengajarkan Yesus dilantik jadi Tuhan di tahun 325 ya, masih di Konsili Nisea. Dan ini sangat berbahaya terhadap iman Kristen dan generasi kekristenan turun-temurun, karena YouTube ini akan terus meluas teman-teman sekalian. YouTube ini akan terus ada, maka itu sangat berbahaya tentang iman Kristen di kemudian hari. Itu sebabnya secara pribadi saya terbeban untuk berapologet di media sosial ini ya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi ya, kita doakan kasus ini supaya ya jangan besar-besar amat lah ya gitu ya, karena Ustaz Nandar juga katanya mau lapor balik ya, bahkan dia seret apologet Kristen ya, YouTuber Kristen katanya. Oke, kita akan nantikan seperti apa perkembangan ini ya. Jangan lupa subscribe channel TV Laskar Kristus untuk mendapatkan update video-video terbaru dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.